Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini insya Allah, dengan izin Allah SWT, hari Sabtu, 2 hari terakhir sebelum kami balik. Insya Allah hari ini kita akan ke Menara Galata. Dari atas sana sangat jelas kita bisa melihat pembebasan, bagaimana prosesi pembebasan Konstantinopel, dan juga pemandangan sangat indah sekali. Karena hampir dari seluruh penjuru menara itu bulat, kita bisa keliling melihat Tanduk Emas, Selat Bosporus, kemudian kota Istanbul sekarang dari sisi benuanya, Eropa dan Asia. Kemudian setelah itu insya Allah kita akan ke Museum Panorama untuk mengenang dan mengetahui bagaimana prosesi juga sama pembebasan Konstantinopel, tapi dari sisi yang lain, seperti gambar yang sudah dibuat oleh, lukisan yang telah dibuat oleh pemerintah Turki untuk menggambarkan pembebasan 29 Mei 1453 itu oleh Sultan Muhammad Fatih. Setelah itu insya Allah kita ada prosesi makan siang, lalu kami akan menziarahi, kalau bukan Abu Ayyub Al-Ansari maka Sultan Muhammad Fatih salah satunya. Lalu kami ada Grand Bazaar setelah itu untuk melihat pasar tertua yang juga dari Turki yang dibangun oleh Sultan Muhammad Fatih. Jadi satu hari ini rangkaiannya ke Sultan Al-Fatih semuanya kurang lebih. Dan insya Allah setelah itu kami ada diundang oleh pemilik Hotel Ajwa yang sempat kami nginap di Kapadokia kemarin. Beliau seorang yang beragama dan Masya Allah salah satu orang terkayanya Turki. Tapi karena dia tahu kita ini adalah rombongan tur muslim, dia bersedia untuk menemui kami. Nah, bagaimana pemirsa Ghazwa TV? Di hari ke-6 ini, Ustadz Khalid akan mengajak kita berkeliling ke Menara Galata, Museum Panorama, makan di hotel ternama di Turki, ke Grand Bazaar, dan mengunjungi Museum Sultan Muhammad Fatih, serta memenuhi undangan Hotel Kapadokia. Masya Allah. Ayo, siapa mau ikut nih? Waktu ini, dan ini tidak umum sebenarnya didatangin oleh orang-orang kita. Tapi setelah saya pernah datang sekali, saya lihat memang ini tempat yang sangat strategis, menarik. Karena dari atas kita bisa lihat dengan sangat jelas dan bisa menggambarkan bagaimana Sultan Muhammad Fatih menyerang dari sisi laut, dan juga bagaimana beliau menyeberangkan kapal-kapal perangnya melalui bukit yang pada saat itu mustahil masuk di pikiran para prajurit-prajurit Romawi. 5 lira. Halva. Ini anak Ustaz. Mau coba? Nah, ada lagi nih pedagang asongan menghampiri Ustadz Khalid. Seperti sudah biasa, Ustadz Khalid selalu membeli jajanan pedagang asongan meskipun tidak butuh-butuh banget karena mau menolong saja. Benar saja, makanan wafer khas pedagang asongan di Turki ini dibeli Ustadz hanya untuk dibagi-bagikan pada jamaah. Masya Allah, jadi kepingin. Dari parkir khusus bus, kami kembali lanjutkan perjalanan menuju Menara Galata. Nah, Ustadz sudah memberitahu tuh bahwa Menara Galata sudah dekat dan terlihat ada di depan kita. Tidak berapa lama lagi kami berjalan. Kami pun tiba di depan Menara Galata. Dan inilah Menara Galata yang terkenal di Turki. Sangat besar dan kokoh, menjulang tinggi ke angkasa. Ini Menara Galatanya, tinggi sekitar 70 meter, terdiri dari 8 lantai. Awal dibangun tahun 528 oleh bangsa Genewa yang memang sekutunya bangsa Bizantium. Dan ini memang fungsinya awal untuk mengawasi kalau ada yang mau menyerang dari laut. Nanti kita lihat dari atas nanti. Dan di zaman Utsmaniyah beberapa kali direnovasi, tahun 1510, 1710, dan dia sempat berfungsi sebagai pengawasan terhadap kebakaran
di kota Istanbul di zaman Sultan Salim III. Dan setelah itu berfungsi sebagai museum sampai sekarang. Menara Galata atau Galata Kulesi dalam bahasa Turki adalah sebuah menara batu abad pertengahan di distrik Galata, Istanbul, Turki yang ikonik. Menara ini terletak di bagian utara Tanduk Emas. Sejarah mencatat, Galata Tower sudah berdiri sekitar abad ke-5. Pada mulanya, menara ini didirikan untuk menara pengawas pertahanan kota. Namun karena gempa bumi dan kebakaran, akhirnya Menara Galata kembali dibangun dengan bahan batu pada tahun 1348. Baru pada 1960, Menara Galata dibuka untuk umum dan difungsikan sebagai objek wisata seperti sekarang ini. Itu dia gambarnya tuh, Menara Galata. Oh, pas waktu dia perang itu? Enggak, kondisi dulunya maksudnya. Oh, kondisi dulunya, Ustaz. Ya. Ini bentengnya, Ustaz, ya? Masya Allah. Benteng. Jadi dari atas lebih jelas. Untuk mengetahui lebih detail, kami pun bersama Ustadz dan rombongan Muslim Tour akan naik ke Menara Galata yang tingginya mencapai 70 meter dan lebih dari 8 lantai. Secara bergantian, kami pun naik ke puncak Menara Galata menggunakan lift. Setelah sampai di bagian paling atas lift, kembali kami harus naik menggunakan tangga manual. Fungsi Menara Galata posisinya seperti ini kurang lebih. Jadi hampir seluruh sisi dari Istanbul, kota lama, kota baru semuanya bisa nampak. Benua Eropa dan benua Asia juga nampak semuanya. Di bagian lantai ini, kami menjumpai miniatur sekitar Menara Galata atau jarak pandang wilayah dari menara. Dari miniatur ini, kita bisa membandingkan suasana di sekitar menara. Dari salah satu sisi jendela, juga kita bisa lihat suasana di luar. Dan untuk mencapai pada menara pandang, kita kembali harus menaiki anak tangga di lantai terakhir. Melihat Istanbul dari balkon. Inilah lantai terakhir menara pandang di Menara Galata. Di bagian dalam sangat luas. Kita bisa melihat ke semua sudut 360 derajat wilayah kota Istanbul di sekitar Menara Galata. Dari sini, kita dapat menyaksikan suasana kota Istanbul, Turki yang terhampar di tepi selat Bosforus dan Laut Marmara. Nulingan di sini Ya, kan? jadi ini betul-betul mereka tidak bisa diserang dari sini. Dan mereka pasang orang itu Nanti di situ kan? Menara Galata juga merupakan salah satu landmark kota yang paling mencolok. Tinggi menara ini adalah 66 meter dengan diameter 16 meter. Tinggi kerucut silinder tertutup yang mendominasi langit dan affords vista panorama kota Istanbul lama dan sekitarnya. Dari lokasi masjid yang ada di menara, dari atas ke belakang tulisan ada kule, dari belakang itu sampai ke sini. Tapi kan di daerah sini daerah yang sekutu orang beda gitu. Ya. Itu tapi itu masih itu hutan, itu hutan. Maaf, saya karena Anda sudah tahu semua rahasia saya, Ustaz. Anda terus jelaskan semuanya. Anda tidak perlu saya lagi. Kalau saya tidak diperlukan, saya mau. Jadi diambil gambar di situ. Itu ada masjid yang kelihatan dua menara di sana di pojok. Bisa di zoom nggak? Pelan-pelan zoomnya. Nah itu dari arah sana itu laut. Dari situ dinaikkan kapalnya Sultan Muhammad Fatih. Pelan-pelan. Terus naik melewati ini bukit semua ya. Agak turun sedikit. Nah ini sudah dipenuhi dengan bangunan. Terus jalan sampai ke yang ada bangunan itu. Yang ada bangunan sama ada apa ya? Itu ada bendera Turki, kelihatan nggak? Bentar, jangan goyang dulu ya itu, ya di sini. Jadi dia turun di sini nih. Dia turun kurang lebih di sini. Ya. Tadi, jadi mereka sangat kaget karena pada saat itu mereka tidak bisa tidak menyangka kalau ini akan terjadi.
Dan pada saat sini semuanya hutan, pohon-pohon besar yang ditebang-tebangin, kemudian dibuat seperti rel untuk kapal bisa lewat. Naik ini menukik ya. Ini karena bayang jadi tidak terlalu nampak. Bisa diambil gambar agak ke bawah. Jadi biar kelihatan kita ini sebenarnya ini di atas macam bukit ya. Jadi ini makin ke sana ini makin tinggi ya. Jadi ini cukup tinggi. Didoronglah kapal-kapal tersebut kemudian masuk ke selat ini, dan selat ini selat yang bagi bangsa Bizantium adalah selat yang paling steril karena mereka tidak mungkin bisa, musuh tidak mungkin bisa masuk ke sini. Jadi yang mereka maksudkan, yang mereka kagetkan dengan kuasa Allah di satu malam umat Islam berhasil dengan kuasa Allah SWT. Ini ide Muhammad Al-Fatih untuk memindahkan kapal-kapal perang, sehingga kapal-kapal perang Bizantium di sana dibakar-bakarin. Dan dengan ini setelah penyerangan darat berhari-hari tidak berhasil, maka melalui pembakaran kapal-kapal orang Bizantium di sini, akhirnya ini wilayah Selak dikuasai oleh umat Islam dengan pasukan kapal perang. Maka pada tanggal 29 Mei pada saat itu 1453, Sultan Muhammad Fatih memerintahkan untuk menyerang secara bersamaan dari serang ke benteng Bizantium di sebelah sana atau Konstantinopel, dan dari darat juga diserang dengan meriam-meriam yang besar. Sebuah pengalaman istimewa bagi kami memiliki kesempatan dapat menaiki Menara Galata di Istanbul, Turki bersama Ustadz Khalid dan Uhutur. Setelah puas, kami menyaksikan kota Istanbul dari Menara Galata. Kami pun turun bersama menggunakan tangga manual secara tertib. Untuk naik, kita menggunakan lift. Sedangkan turun yang menggunakan tangga darurat memutar seperti lorong. Mari kita turun. Karena jalan tangga turunnya sempit, kami pun harus benar-benar tertib. Sesekali kami menjumpai lantai dari menara yang masuk pada toko-toko souvenir sebagai oleh-oleh. Tidak berapa lama, kami pun sudah berada di halaman bawah jalan sekitar kota Istanbul. Dan kini, kami meninggalkan Menara Galata untuk menuju tempat penjualan souvenir jaket, serta tempat makan yang memiliki khas istimewa di Turki. Jadi, jangan sampai lewatkan perjalanan kami berikutnya.